Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Pradana dan di video kali ini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kentang yang sudah dipotong menjadi 3 bagian sama berat dan sama panjang, gelas, penggaris, timbangan digital, betadine, kecap manis, garam, dan air sumur. Langkah pertama, tata gelas berjejer dan beri label pada gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Kemudian, berilah garam pada gelas pertama sebanyak 1 sendok makan. Dan pada gelas kedua sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk gelas ketiga kita tidak akan memberikan apa-apa. Nah, kemudian isi ketiga gelas tersebut dengan air sehingga volumenya sama rata. Nah, kemudian larutkan garam pada gelas pertama dan gelas kedua. Langkah berikutnya, masukkan ketiga kentang tadi pada ketiga gelas tersebut. Nah, sebelumnya saya akan timbang kentang tersebut dan ukur untuk memastikan kondisi awal kentang. Berukuran panjang 4 cm, saya akan tulis di tabel pengamatan. Dan memiliki berat awal 12 gram. Ini sudah sama ketiga kentang ini, maka kita akan langsung masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita akan tunggu 10 menit dan catat apa yang terjadi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, kita akan mengeluarkan ketiga kentang tersebut dari masing-masing gelas. Ingat, jangan sampai tertukar. Ini untuk gelas pertama. Ini untuk gelas kedua yang telah diberi 2 sendok makan garam. Dan ini gelas ketiga. Selanjutnya kita akan ukur panjangnya dan kita akan hitung beratnya. Untuk gelas pertama dulu, kita akan ukur panjangnya. Setelah diukur, didapati ukuran 3,9 cm. Kita akan timbang beratnya. Gram. Itu untuk gelas pertama. Dan gelas kedua kita akan ukur panjangnya. Tiga 3,8 cm. Dan kita akan ukur beratnya. Jadi 10 gram.
terakhir, gelas yang tidak diberi apa-apa. Didapati ukuran 4,1 cm. Kita akan ukur beratnya. Gram. Nah, ketiga potong keenam ini menunjukkan peristiwa difusi dan osmosis. Gelas 1 dan gelas kedua yang diberikan garam memiliki konsentrasi larutan yang lebih tinggi daripada yang tidak diberikan apa-apa. Semakin banyak garamnya, maka semakin tinggi konsentrasinya. Sehingga larutan yang diberi garam tadi, gelas 1 dan gelas kedua, menunjukkan peristiwa difusi. Nah, sedangkan gelas yang tidak diberi apa-apa memiliki konsentrasi larutan yang lebih rendah dibandingkan kentangnya. Nah, sehingga zat pelarutnya berpindah menuju kentang, sehingga menunjukkan peristiwa osmosis. Nah, untuk percobaan berikutnya, kita akan membuktikan hanya peristiwa difusi. Yang pertama, kita siapkan 2 gelas yang sudah saya beri label. Ini gelas pertama dan ini gelas kedua. Nah, kemudian kita beri air keduanya. Setelah itu, kita akan tuang betadin pada gelas pertama. Secukupnya saja. Kurang lebih 4 tetes. Kemudian kita akan beri gelas kedua dengan kecap manis sedikit saja. Nah, peristiwa tersebut dinamakan difusi karena terdapat perpindahan zat dari larutan hipertonik, yaitu diwakili dengan betadin dan kecap manis, menuju larutan hipotonik yang diwakili dengan air dari air sumur. Di sini sudah terlihat ya, zatnya sudah mulai larut menuju air. Kita akan tunggu. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, sudah terlihat di sini zatnya lebih larut daripada setelah kita tuang tadi. Nah, zat tersebut juga bisa lebih cepat larut apabila kita membantu mengaduknya. Nah, di sini bisa terlihat zat betadin lebih cepat larut ya dibandingkan dengan kecap. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah yang pertama, ukuran dari partikel, kemudian yang kedua ada ketebalan membran, kemudian ada luas suatu area dari zat pelarut, itu memengaruhi hal tersebut. Kemudian ada jarak antara kedua zat. Yang terakhir, faktor yang memengaruhi kecepatan difusi yaitu suhu. Nah, karena kedua zat tersebut dapat larut, maka kita akan tulis terlarut. Untuk gelas pertama tadi kita isi betadin, gelas kedua, kecap manis.
Nah, untuk kita bisa melihat kedua zat tersebut dapat larut dengan sempurna, maka kita akan mengaduknya. Setelah saya aduk, zat dari betadine maupun kecap larut dengan zat pelarut yaitu air. Dikarenakan ada perpindahan zat dari larutan hipertonik menuju larutan hipotonik. Ini yang dinamakan dari peristiwa difusi. Cukup sekian tadi praktikum yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.